Halo semuanya, jumpa lagi di kegiatan pembelajaran kita. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Semoga semuanya bersemangat dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Baik adik-adik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mulai dari bab 1 dengan judul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Dimulai dari penjelasan awal dalam bab ini, adik-adik akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dalam subbab ini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pertama-tama yang perlu adik-adik ketahui tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Dimulai dari sejarah. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan bagaimana fungsi dan peran Pancasila tersebut? Baik, saya akan jelaskan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang dimana sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Juga Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia karena memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yang dimana berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila juga sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai moral pembangunan. Baik, selanjutnya ada 3 hal penting yang menjadi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan literatur atau pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Di sini yang perlu adik-adik ketahui, itu sangat penting menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia.
Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala peringatannya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi, yang perlu kita pahami di sini, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Baik, cukup sampai di sini penjelasan materi dari kakak. Jika ada yang belum pahami, silakan adik-adik bertanya.